Shalom Jemaat GBI Sungai Yordan yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang bersukacita hari ini. Amin. Orang-orang yang bersukacita di dalam Tuhan pasti dekat sama Tuhan. Amin. Orang yang dekat sama Tuhan pasti menanti-nantikan Tuhan senantiasa. Amin. Sebab hanya Tuhan jawaban hidup kita. Firman Tuhan berkata, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarkanlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Saudaraku, saya yakin dan percaya kita semua yang dekat sama Tuhan selalu menanti-nantikan Tuhan. Amin. Sebab saya yakin dan percaya saat kita menantikan Tuhan, Dia akan buka jalan buat hidup saudara. Amin. Dia akan memberikan kemenangan demi kemenangan buat hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari saudaraku, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita tundukkan kepala kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus. Hari ini saat ini Tuhan kami datang di hadirat-Mu Bapa. Dengan ucapan syukur bahwa kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Bukan karena kekuatan kami. Bukan karena kekuatan kami Tuhan. Tetapi semata-mata hanya karena Engkau yang begitu mengasihi hidup kami. Bapa Surgawi, inilah Tuhan hati kami di hadapan-Mu. Kami mau buka lebar-lebar di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan pujian dan penyembahan kami hanya buat Engkau Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan saat kami menaikkan pujian kami, Kau turun tangan buat setiap kami Tuhan. Yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Kau sembuhkan, yang beban berat Tuhan Kau angkat beban itu Tuhan dan Kau lepaskan. Karena Engkau Yesus Tuhan yang mengasihi setiap kami. Terpujilah nama-Mu. Urapi setiap kami secara khusus dengan urapan-Mu Bapa. Biar saat kami menyembah-Mu Tuhan, Engkau hadir memeluk hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Kami selalu rindu untuk tinggal diam di dalam kediaman-Mu Yesus. Sebab itulah yang kami sukai Tuhan. Dalam hadirat-Mu Bapa. Haleluya. 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 Rindu selalu bersama-Mu. Tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan. Dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari dengan segenap hatimu katakan,
rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan. Dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ini kerinduan kami Bapa, untuk menikmati hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Itulah yang kami sukai dalam hidup kami. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kami sembah Kau, kami sembah Kau, kami tinggikan nama-Mu. Sebab Engkau layak disembah, sebab Engkau layak diagungkan. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Mari dengan segenap hatimu katakan, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku.
Saya jemput semuanya bangkit berdiri. Berikan Tuhan Yesus tepuk tangan yang luar biasa. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan senang. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan senang. Angkat tanganmu, katakan. Ku nikmati keindahan dan keagungan. Ini kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Nikmati kemuliaan. Yes, haleluya. Dengan segenap hatiku, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Oh, haleluya. Angkat suaramu sembah Dia, angkat suaramu sembah Dia, angkat suaramu agungkan Dia. Yesus Tuhan, Engkau yang layak diagungkan, Engkau yang layak dimuliakan. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Glory bagimu Yesus, glory bagimu Tuhan. Ya rakaramana sikiara karabada bada 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 bada. Oh ya rakaramana sikiara karabada bada 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 bada. Sikiara karamana sikiara karabada bada 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 bada. Engkau yang layak diagungkan, Engkau yang layak dimuliakan. Sebab kasih setiamu ajaib, sebab kasih setiamu besar dalam hidup kami. Haleluya, oh haleluya. Terpuji namamu, terpuji namamu Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Serukan Dia dengan suaramu, katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku.
memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Lebih lagi agungkan Dia dengan suaramu, katakan, oh, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Jemaat saja naikkan pujian ini, katakan, Yesus. Amin. Ini kami di hadapan-Mu Bapa. Kami puji Engkau Yesus. Mulut kami memuji nama-Mu selalu Bapa. Sepanjang umur hidup kami Bapa. Sekali lagi katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sekali lagi katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya. Di atas segalanya. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Oh, glory bagimu Yesus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang bersuka cita di dalam Tuhan katakan haleluya. Sebelum kita memuji dan memuliakan Tuhan, mari saudaraku bagikan senyummu. Tengok ke kiri, ke kanan. Berikan tos, berikan high five. Katakan Tuhan Yesus Tuhan yang baik. Haleluya. Yang siap memuliakan Tuhan, berikan Tuhan Yesus tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Tuhan baik di dalam hidupku. Sama-sama katakan, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanku, Kaulah sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak, katakan Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suara
ku puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Amin. Tuhan kita Tuhan yang baik. Amin. Sama-sama katakan. Tuhan baik, di dalam hidupku selalu setia. Di sepanjang hidupku nyatalah perbuatan-Mu. Kaulah sukacitaku. Haleluya, haleluya. Ku bersorak, yes, Tuhanku luar biasa. Amin, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Angkat suaramu, ku angkat suaramu, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Semua melompat buat Tuhan. Ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya. Buat Tuhan kita, tepuk tangannya di atas kepala kita. Haleluya. Ini hati kami Tuhan. Ini suara kami buat Engkau Yesus. Amin. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Sekali lagi. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Yang bersuka cita di dalam Tuhan, berikan tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa buat Tuhan kita. Amin. Kita punya Tuhan-Tuhan yang ajaib. Amin. Kita punya Tuhan-Tuhan yang sanggup memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Yang percaya katakan amin. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Amin. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Semua ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak
kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Amin. Hanya Engkau Yesus, Raja dalam hidup kami. Kami agungkan Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau Yesus. Kuasa-Mu ajaib. Haleluya. Amin. Sama-sama katakan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Sekali lagi katakan, hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Sekali lagi, hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Katakan, Raja mulia. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali saudaraku. Ini saatnya kami duduk diam buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami mau buka hati kami lebar-lebar di hadapan Tuhan. Sebab firman-Mu adalah firman kehidupan. Kehidupan yang menguatkan hidup kami. Pimpin kami lebih lagi Yesus. Tak pernah ku melihat
Ku yakin Engkau bekerja, berharap kepadamu, kekuatan jiwaku. Kau Tuhan tak pernah berubah, janjimu abadi selamanya. Kau pegang hidupku, menjagaku, di tanganmu ku berserah. Berikan Tuhan Yesus tepuk tangan yang luar biasa. Tak pernah ku melihat, ku yakin Engkau bekerja, berharap kepadamu, kekuatan jiwaku. Kau Tuhan tak pernah berubah, janjimu abadi selamanya. Kau pegang hidupku, menjagaku, di tanganmu ku berserah. Kau Tuhan tak pernah berubah, janjimu abadi selamanya. Kau pegang hidupku, menjagaku, di tanganmu ku berserah. Hanya Engkau Tuhan Yesus, Tuhan yang gak pernah berubah dalam hidup kami, dan janjimu abadi Tuhan Yesus buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu dalam hidup kami Bapa. Di hadapan Dia lebih lagi. Oh, Tuhan tak pernah berubah, janjimu abadi selamanya. Kau pegang hidupku, menjagaku, di tanganmu ku berserah. Kau Tuhan tak pernah berubah, janjimu abadi selamanya. Kau pegang hidupku, menjagaku, di tanganmu ku berserah. Saya jemput semuanya bangkit berdiri, katakan. Kau Tuhan tak pernah berubah, janjimu abadi selamanya. Kau pegang hidupku, menjagaku, di tanganmu ku berserah. Engkau Tuhan tak pernah berubah, janjimu abadi selamanya.
tak pernah berubah. Janjimu abadi, selamanya kau pegang hidupku, menjagaku di tanganmu ku berserah. Sekali lagi, Kau Tuhan tak pernah berubah. Janjimu abadi, selamanya Kau pegang hidupku, menjagaku di tanganmu ku berserah. Lebih lagi katakan, Kau Tuhan tak pernah berubah. Janjimu abadi, selamanya Kau pegang hidupku, menjagaku di tanganmu ku berserah. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan tak pernah berubah. Janjimu abadi, selamanya Kau pegang hidupku, menjagaku di tanganmu ku berserah. Kau Tuhan tak pernah berubah. Janjimu abadi, selamanya Kau pegang hidupku, menjagaku di tanganmu ku berserah. Di tanganmu ku berserah. Di tanganmu ku berserah. Benar Tuhan, di tangan-Mu kami berserah. Hidup mati di dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup melakukan segala perkara Tuhan. Tidak ada hal sekecil apapun tidak dapat Engkau lakukan Bapa. Bahkan lebih besar lah Tuhan. Hal yang terbesar yang tidak terpikirkan kami Tuhan. Yang tidak terbayangkan, kami dengar, kami lihat Tuhan. Engkau berikan pada kami, Engkau sediakan bagi kami anak-Mu yang mengasihi Engkau Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah kembali. Kami boleh muji menyembah-Mu Tuhan. Itu karena kasih karunia Tuhan. Kasih-Mu yang menimpakan kami tempat ini Tuhan. Kasih-Mu membuat kami sukacita Tuhan. Kami tidak melihat latar belakang kami. Kami tidak melihat kesulitan kami. Kami tidak melihat penderitaan kami. Kami tidak melihat apa yang di depan kami Tuhan. Dunia boleh gonjang-ganjing Tuhan. Tapi anak-anak Tuhan, ajojing. Kami percaya Tuhan. Hari ini kami menerima berkat daripada Engkau Tuhan. Roh Kudus berbicara bagi kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Jadikan kami sebagai alat di tangan-Mu Tuhan. Bukan saja sekali firman kami dengar Tuhan. Tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau ambil alih ibadah pagi hari ini. Pemberitaan firman ini. Semua milik-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya duduk jemaat Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Kembali saya boleh membagikan berkat yang Tuhan taruhkan pada kehidupan saya. Saya bersyukur itu bukan secara kebetulan, tapi karena anugerah Tuhan. Saya bisa memberikan berkat bagi Bapak Ibu. Saya diberkati dengan pujian penyembahan tadi. Kita bersyukur Tuhan. Dan hari ini tidak ada salahnya. Tema yang saya angkat, yang Tuhan berikan pada hati saya, ada keluarga yang memuliakan Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan melayani hari ini. Baik pujian, pemuji, penyembah, WL, singer, semuanya pelayan Tuhan berbagian. Itu juga memuliakan Tuhan. Amin. Pagi hari ini kita mau dengar
Kita mau simak dan kita mau diajar oleh firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan. Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Kejadian 1 Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Saya baca ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua dan selanjutnya. Adapun ular, perikopnya manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ayat 2, silakan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun meraba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat jawat. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang menodaikan aku, maka aku makan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah kanan engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Dengan berpeluang engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Kita sama-sama ayat 24. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Puji Tuhan, ayat yang kita baca cukup panjang, memang harus panjang
Buat Bapak Ibu yang jarang baca Alkitab, ini tempat kita latihan. Bersyukur. Jadi hari ini saya akan bagikan 3 sikap atau 3 hal ya. Kehidupan umat manusia. 3 hal. Yang pertama adalah sikap bertanggung jawab. Kita lihat Kejadian 3 ayat. Sebentar. Kita balik lagi Kejadian 2. Kita mundur sedikit. Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Sekali lagi, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau makannya, pastilah engkau mati. Kita maju lagi. Kejadian 3 ayat ke-3. Tetapi tentang buah pohon yang ada, ini firman Tuhan berkata kepada Adam, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ini Kejadian 3, iblis berkata kepada Hawa, yang Kejadian 2, Tuhan berfirman kepada Adam. Ya. Bapak Ibu, cocok nggak kira-kira? Sama nggak ayatnya? Tentu ada perbedaan. Di ayat 2 dikatakan bahwa pada saat kau makan, engkau akan mati. Tapi di Kejadian 3 ayat 3 dikatakan, pada saat iblis mencoba menawar dengan Hawa. Rupanya Hawa ini pengen gosip juga. Pengen sesuatu. Pengen ada perubahan. Di situ dikatakan bahwa adapun ular ialah paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijagakan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Kita tahu bahwa sejak awal penciptaan alam semesta ini, iblis mencoba memutarbalikkan firman Tuhan. Mencoba membelotkan anak-anak Tuhan, orang percaya. Lalu apa kata jawab Hawa, dia 2. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ya, Hawa mulai masuk, ya, mulai diskusi, mulai bincang-bincang dengan si jahat, si iblis. Ketiga, ini apa jawaban si Hawa? Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba. Ini bahaya sekali, Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan, siapapun yang menambah satu nokta pun firman Tuhan atau menguranginya, itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Hawa atau Ciahwa ini mencoba menambah satu perkataan. Raba. Ada enggak kata raba di Kejadian 2 ayat 17? Tidak ada. Tuhan katakan, pada saat engkau makan, maka engkau mati. Hawa ini sudah masuk di dalam presentasi iblis. Sudah masuk di dalam lingkungan iblis. Iblis mencoba menawarkan sesuatu. Mencoba melakukan sesuatu yang enak-enak buat kedagingan. Hawa terpikat. Hawa tergoda. Maka Hawa tambahkan satu perkataan, satu kata, yaitu raba. Firman Tuhan tidak ada katakan raba, tapi pada saat Tuhan firman kepada manusia atau Adam itu, pada saat engkau makan, engkau mati. Tapi Hawa atau Ciahwa ini mendapat satu kata, yaitu raba. Maka inilah menjadi petaka umat manusia. Bukan saja kepada orang Kristen, orang percaya, tapi umat manusia. Pada saat itulah iblis sudah masuk. Iblis sudah mencengkeram pada hati dan pikiran pada manusia pertama itu. Pengertian tanggung jawab adalah melakukan semua tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh dan siap menanggung resiko. Itu melakukan tugas. Tapi Hawa
tidak melakukan dengan sungguh-sungguh, tapi bahkan dia menuruti apa kata iblis. Ini petaka bagi manusia. Hari ini kita bicara tentang keluarga. Kita lihat banyak sekali keluarga-keluarga mungkin di gereja kita. Keluarga-keluarga yang kita lakukan, segala hal-hal yang kita lakukan, kita lihat, kita ngalami. Ya. Kita ambil contoh, kita tahu keluarga, kepala keluarga adalah suami, bapak daripada anak-anak, ayah daripada anak-anak. Sikap tanggung jawab ini harus betul-betul dilakukan oleh seorang bapak atau seorang suami. Pada saat seorang bapak atau suami tidak memberikan rasa tanggung jawab kepada keluarganya, maka keluarganya gampang goyah. Keluarga ini gampang meleset dari apa maunya Tuhan. Karena iblis yang pernah diserang ada keluarga. Kalau keluarganya kuat, maka gereja kuat. Kalau gereja kuat, negara kita akan kuat. Bangsa akan kuat. Karena yang diserang yang terutama adalah keluarga. Peran utama adalah ayah, pria-pria yang belum menikah menjadi calon suami, calon orang tua. Tanggung jawab inilah yang penting sekali. Tanggung jawab ini bukan hanya pada saat mereka diberkati di gereja, pada saat mereka menikah. Satu pasang berjanji di hadapan Tuhan, suka dan duka, sakit maupun sehat. Hanya itu saja. Bukan saja pada saat mereka sudah menikah. Mereka melahirkan keturunan. Mereka membesarkannya, mereka menyekolahkannya. Memberikan sandang pangan papan. Tidak cukup itu. Seorang ayah sebagai pengayom, sebagai kepala keluarga, sebagai imam, dia harus memberikan tanggung jawab yang penuh. Tanggung jawab banyak sekali hal-hal yang mencakup rumah tangga keluarga ini. Inilah ya peran kita sebagai pria-pria yang kurang memberikan tanggung jawab pada keluarga kita. Sehingga keluarga kita mengalami depresi. Keluarga kita mengalami mereka lebih mencari tanggung jawab di luar. Kenapa sekarang banyak anak-anak, banyak yang terlibat narkoba, banyak terlibat dengan pergaulan bebas, seks bebas. Kenapa? Di dalam lingkup keluarganya, dia tidak menemukan figur, tidak menemukan sesuatu yang bisa dia dapatkan. Sehingga ia bertanya-tanya di luar. Sehingga mereka masuk dalam pergaulan bebas. Mereka jatuh dalam dosa. Inilah yang Tuhan mau. Pada saat Tuhan berfirman pada Adam, jangan kamu makan. Itu buah. Tapi pada saat kau makan, maka kau mati. Tapi iblis menawarkan yang lain. Berapa banyak keluarga yang tidak bergantung pada Tuhan. Mereka mencari orang-orang di luar Tuhan. Mereka mencari paranormal, mereka mencari alih-alih. Mereka mencari orang yang pintar untuk berikan way out bagi diri mereka. Sesungguhnya itu adalah semu. Sesungguhnya itu bisa menyesatkan. Tanggung jawab ini, bentuk tanggung jawab tidak ada 5. Tanggung jawab pada Tuhan, pada diri sendiri, masyarakat. Saya ulang, tanggung jawab pada Tuhan sendiri, keluarga, masyarakat, dan kepada bangsa. Kita harus tahu, kita sebagai apa? Tanggung jawab kita. Sebagai ayah, terapkan tanggung jawab kita sebagai ayah. Sebagai kepala keluarga. Sebagai pribadi-pribadi, tanggung jawab kita sebagai pribadi. Tanggung jawab pada Tuhan. Kita mensyukuri apa yang Tuhan sudah beri kepada kita. Dan kita tidak melakukan dosa sekecil apapun. Firman Tuhan katakan, ya katakan ya. Tidak katakan tidak. Selebihnya datanglah dari si jahat. Tanggung jawab kepada diri sendiri. Kita harus jaga kesehatan kita. Karena firman Tuhan katakan 1 Korintus 3, 16, 17. Tidak tahukah kamu bahwa tubuh adalah bait Roh Kudus.
Roh yang kudus, Roh Allah sendiri. Roh Allah tinggal di dalam kamu dan kamu adalah bait Allah. Jadi kita tidak bisa sembarangan dengan tubuh kita karena Tuhan sudah menebus kita dengan darahnya. Kita harus siap untuk menjaga. Bertanggung jawab penuh atas ciptaan yang Tuhan berikan pada kita. Pribadi plus pribadi, kita harus menjaganya. Dan keluarga, kita harus jaga nama baik keluarga. Kita ikuti aturan keluarga. Ikuti tata tertib keluarga. Kita tidak bisa. Sama halnya kita di keluarga Allah. Allah kita adalah sumber. Allah kita raja kita. Kita harus ikuti. Itu melalui firman-Nya. Tanggung jawab kepada masyarakat. Kita harus ikut ambil bagian. Norma-norma ada di masyarakat. Dan ada apapun ikut ambil bagian. Kejahatan-kejahatan kita laporkan pada pihak berwajib. Tanggung jawab kepada negara bangsa. Apa? Kita harus siap menerima keanekaragaman yang ada bangsa Indonesia ini. Karena kita tinggal di Indonesia ini. Dan kita menjaga persatuan kesatuan. Ini adalah bentuk kewajiban yang harus kita, yaitu tanggung jawab kita. Hari ini tidak kebetulan Tuhan inginkan saya bicara tanggung jawab pada kita semua. Karena tanggung sikap ini sudah luntur. Sudah luntur. Yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya. Jangan mencontoh orang dunia. Jangan mencontoh kiri kanan kita, mereka belum percaya. Iblis sudah menawarkan. Tambahkan satu kata lagi kepada Hawa. Raba. Pada firman Tuhan tidak menjelaskan ada kata raba. Tuhan tegas dan tidak ada kompromi dengan dosa. Hari ini, memiliki tanggung jawab itu. Saya mau bagikan kesaksian. Pada saat anak-anak kami masih kanak-kanak, kebiasaan kami di rumah, terutama saya sebagai ayah, dari kecil mereka, dari balita, sebelum tidur, saya ajarkan, saya bercerita tentang isi Alkitab. Maaf. Misalnya, Tuhan Yesus pada saat ia berjalan di atas air, saya gambarkan gimana Yesus berjalan, bagaimana Yesus sanggup, bagaimana Yesus berkuasa, bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, menyembuhkan, memelekkan orang yang buta. Banyak sekali, setiap malam pada saat di rumah. Kalau saya keluar kota tidak bisa. Jadi saya memiliki tanggung jawab atas anak-anak saya. Saya memiliki satu kontak, satu bagian yang harus saya bagikan kepada anak kami. Kalau tidak, kelak seperti apa? Jadi sesuatu yang kita dimiliki sebagai kepala keluarga, meneladani, memberikan contoh, melakukan untuk anak-anak kita. Supaya apa? Pada saat mereka tumbuh dewasa kelak, mereka akan mengalami sesuatu. Kenapa? Firman Tuhan adalah dasar. Firman Tuhan akan mengubah pola pikir kita. Firman Tuhan akan menuntun kita. Kita lihat berapa banyak kesaksian. Mereka ikut sekolah minggu pada saat mereka sudah dewasa. Mereka bukan berarti nggak bisa jatuh dalam dosa, mereka bisa jatuh. Tapi mereka ingat firman Tuhan yang diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu pada saat mereka masih kecil. Saya juga tidak menjamin anak saya, anak kami untuk tidak jatuh dalam dosa. Tapi yang satu hal yang saya tahu, pada saat saya sudah membagikan masa kecil, masa kanak-kanak mereka yang masih mereka butuh susu, saya bagikan susu bagi mereka. Saya harus bagikan. Karena sesuai firman Tuhan, ajar mereka berulang-ulang. Firman Tuhan katakan di ulangan. Jadi ulang-ulang itulah yang kita ajarkan. Kita tidak perlu doa, tengking, doa apa enggak perlu. Ajarkan. Itu adalah bentuk tanggung jawab. Bentuk tanggung jawab. 2 hari yang lalu, anak saya yang pertama
Dia sekarang tinggal di Shanghai. Dia membuka usaha tour and travel. Dan dia tanggal 22-23 dia mengikuti pameran di kota Shanghai, negara China. Dia kirim chat pada kami, pay me katanya. Rupanya enggak gampang untuk merintis usaha. Enggak gampang. Apa yang saya jelas katakan? Singkat saja. Saya katakan, libatkan Tuhan. Kalau libatkan Tuhan, Tuhan yang pimpin. Kalau Tuhan pimpin, kamu pasti berhasil. Amin. Itu aja. Jadi tanggung jawab saya memberikan spirit, memberi semangat. Jadi anak saya yang pertama ini Yosa namanya. Dia adalah owner satu perusahaan tour and travel, Junitel. Saya masukin memang saya sengaja supaya bantu promosi ya di WA story. Ya, sudah selesai eventnya tanggal 22-23 yang lalu. Jadi event ini di Shanghai ini dia mempromosikan Indonesia. Mempromosikan Indonesia. Inilah bentuk yang kelima tadi. Tanggung jawab kita kepada negara bangsa. Dia mempromosikan negara Indonesia. Khususnya tempat-tempat wisata. Bali, Labuan Bajo, Borobudur dan sebagainya. Nah, promosi orang percaya yang sudah diberkati Tuhan. Tanggung jawab kita. Apa? Jadikan kita berkat. Menjadi saksi Kristus. Itu aja cukup. Kita tidak perlu sewa tempat. Kita tidak perlu sewa gedung. Kita tidak perlu sewa booth untuk promosi. Saya orang Kristen. Saya orang percaya. Saya sudah diselamatkan. Enggak perlu. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, itulah menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kita adalah suratan Kristus yang terbaca oleh setiap orang. Alkitab berkata, tidak mungkin menaruh lilin atau lentera atau api di bawah gantang. Tapi api itu, terang itu di atas gantang. Kalau gedung ini saya matikan listriknya, akan mati. Tapi pada saat saya nyalakan handphone, saya nyalakan lampu, maka mata Bapak Ibu tertuju kepada cahaya itu. Betul? Itulah orang Kristen. Itulah orang percaya. Tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Jadi hari ini firman Tuhan bukan hanya untuk Bapak Ibu, tapi untuk saya. Saya bisa berbicara karena saya mulai melakukannya itu. Saya mulai. Singkat cerita, pada saat saya katakan libatkan Tuhan pada anak saya, dia mendapatkan banyak bookingan. Memang tujuannya komersil, tapi di balik komersil itu kita harus bekerja bukan? Mencari nafkah. Ada sesuatu berkat, ada sesuatu yang kita berikan. Kontribusi bagi negara kita. Promosikan Indonesia. Promosikan. Karena penduduk China yang kurang lebih 1,3 miliar itu banyak sekali potensinya. Terutama untuk wisata. Kalau mereka berkunjung ke Indonesia, bukankah itu devisa masuk ke negara kita? Banyak ketolong. Hotel, kuliner, tempat-tempat souvenir, belanjaan pertokoan, mereka mengalami berkat. Inilah tanggung jawab kita, salah satu. Saya bukan promosi anak saya ya, ini salah satu ambil contoh. Jadi promosi kepada kita orang percaya adalah menjadi berkat, menjadi terang Kristus. Itu yang paling penting. Kalau hari ini kita melayani Tuhan, layani dengan tanggung jawab. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena situ katakan, sungguh-sungguh melakukan kewajibannya dan siap menanggung resiko. Setiap apapun yang kita lakukan ada resiko. Saya masih kerja, saya sebagai karyawan. Saya boleh katakan 22 tahun atau 23 tahun. Saya ingin keluar, saya mikir, anak saya masih kecil, butuh biaya. Kalau saya keluar apa? Kira-kira usaha yang saya mau bangun ini, rintis ini,
bisa nggak buat hidupi ketiga anak saya ini? Saya berdoa. Akhirnya tahun ke-22 apa 23 saya lupa. Saya nekat saja. Saya rintis usaha kecil-kecilan di bidang plastik. Pelan. Nyata Tuhan campur tangan. Tuhan ada. Dan Tuhan itu hidup. Hari ini Bapak Ibu yang sakit. Sudah bertahun-tahun doa. Tapi gak kunjung sembuh. Tapi hari ini saya sampaikan pada Bapak Ibu. Libatkan Tuhan dalam dirimu. Cek. Apakah kita sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan? Kalau belum sembuh, sabar. Sabar anakku, kata Tuhan. Sabar. Minggu lalu saya khotbah di Depok. Tema berbeda. Temanya keluarga yang berkemenangan. Saya katakan bertahan. Baca Rut 1 sampai Rut 4. Saya ambil dari situ. Bagaimana Rut jadi berkati. Rupanya saya baru tahu. Di balik semua itu Tuhan persiapkan. Dia akhirnya menikah dengan Boas. Siapa Boas? Boas adalah bapaknya Isai. Isai siapa Isai? Isai itu bapaknya Daud. Daud itu yang menurunkan Yesus. Saya baru tahu. Jadi hari ini pada saat Bapak Ibu mengalami kesulitan, kesesakan, di masalah apapun juga, kesehatan, ekonomi, masalah finansial yang harus hari ini dapat hari ini, besok nggak tahu apa lagi, hari ini makan capcay, besok makan fuyung hai, lusa saya mau makan apa, makan siapa, nggak tahu. Tapi yang jelas, kalau Tuhan bekerja, kita akan melihat kuasa Allah, mujizatlah terjadi. Jadi hari ini jangan patah hati, jangan putus asa, libatkan Tuhan. Kalau kita libatkan Tuhan, salah satu sikap kita lakukan adalah sudah bertanggung jawab. Berdoa. Yang kedua, kita lihat. Ini cukup banyak, bisa sampai jam 3 sore mungkin. Yang kedua, sikap kedua adalah kejujuran. Kita buka Kejadian 3 ayat 11 sampai 13. Kejadian 3 ayat 11 sampai 13. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari segala pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau berbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu memperdagangkan aku, maka aku makan. Sebetulnya Tuhan tanpa nanya juga Tuhan tahu. Betul? Karena Tuhan Maha tahu. Tapi Tuhan ingin melihat pengakuan manusia, kejujuran manusia. Sikap inilah yang Tuhan mau. Tuhan bisa aja. Maka kamu sekarang kamu makan ini melanggar firman Tuhan, maka kamu binasa. Bisa aja Tuhan lakukan itu, tapi Tuhan gak mau. Amsal 11 ayat 11 katakan, berkat orang jujur memperkembangkan kota, tapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Hati-hati. Orang yang tidak jujur ini meruntuhkan segalanya. Meruntuhkan semangat, meruntuhkan fisik, meruntuhkan keharmonisan keluarga, rumah tangga. Hati-hati. Karena itu melanggar firman Tuhan. Setelah manusia jatuh dalam dosa, kecenderungan manusia adalah menyalahkan. Betul? Kalau kita lihat yang hal kecil aja di rumah. Kita lakukan apa, kita kejatuhan gelas itu pecah. Kita salahkan apa? Si Inem sih taruhnya terlalu pinggir. Sehingga saya soal mau ambil gelas kesentuh jatuh. Ya. Tapi coba kalau kita hati-hati, itu gelasnya nggak jatuh. Betul? Yang kita salahkan si Inem. Hari ini, setelah manusia dalam dosa, maka pikirannya, mindsetnya sudah
sesuai dengan apa maunya dunia, apa maunya iblis. Ya. Jadi manusia tuh Adam dan Hawa tidak jujur. Dia katakan, itu ular yang kamu kirim. Kata Adam, istri yang Tuhan berikan pada saya. Yang berikan pada saya itu, yang memberikan buah itu pada saya makan. Tuhan tanya pada Hawa, lah Hawa gimana? Ular itu yang menggoda saya. Ular, Tuhan nanya ular enggak? Langsung Tuhan kutuk. Banyak kita lihat kehidupan sehari-hari, orang yang tidak jujur cenderung apa? Menyalahkan yang orang lain yang seperti kita nonton film Tai Chi ya. Deng 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 tah. Deng 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 tah. Film Tai Chi begitu. Kan dia harus menghindar pukulan. Ya itu. Orang Kristen jangan seperti itu. Jadi kita jangan menyalahkan orang lain. Cek pribadi kita. Cek pribadi kita. Suami-suami kalau berbuat kesalahan ngaku. Ya ngaku. Kadang-kadang saya juga begitu loh. Jadi hari ini saya harus bertobat. Ngaku. Ngaku kenapa sih? Kok takut gitu loh. Ya istri-istri juga bukan malaikat. Dia juga bisa salah. Tapi kebanyakan kadang-kadang istri udah bersalah, dia muter gitu loh. Muter ya. Kalau kita mau ke Senayan, ya mestinya kita ambil yang tarik yang paling dekat, jalan yang paling dekat, tapi dia muter. Dia lewat Tanjung Priuk dulu, ya, puter lewat ke Pik, ya, lewat ke Cengkareng, baru masuk ke Senayan. Itu. Kenapa? Ini yang tadi. Dia tambahkan satu kata raba. Raba itu yang membuat sampai hari ini. Para ibu-ibu, para wanita. Ya memang udah segitu dari dulunya. Jadi pada saat suami mendapat istri yang begitu harus bersyukur. Kenapa? Enggak bisa rubah lagi. Yang kedua, kita harus jujur. Jujur dengan kelemahan kita. Jujur, segala sesuatu yang kita lakukan itu enggak 100% benar. Tapi pada saat kita jujur, mau mengakuinya di hadapan Tuhan dan manusia, maka lihat, perubahan akan terjadi. Perubahan akan terjadi. Saya mengalami hal-hal itu. Saya juga orang yang bukan baik-baik, saya orang berdosa. Tapi saya jujur di depan Tuhan. Saya mencoba melakukannya bersama Tuhan, selibatkan Tuhan. Maka semuanya Tuhan pimpin saya. Enggak ada yang mustahil, Bapak Ibu. Kejujuran itu yang penting, dasar. Itu. Kalau rumah tangganya mau akur, mau harmonis, jujurlah kepada istri. Jujur kepada suami. Jujur kepada anak. Ini bapak-bapak atau ibu-ibu kadang-kadang seolah-olah jadi orang tua tuh enggak pernah salah. Kita kalau bersalah pada anak, minta maaf. Anak lihat, angkat topi. Anak tuh mau begitu. Tapi pada saat orang tua salah kepada anak, tidak ada minta maaf. Nah, minta maaf. Enggak. Maka anaknya lihat, Bapak nih sok komandan. Sok hebat, sok jadi orang tua. Nanti pertemuannya gak bagus, nanti ke depannya. Contoh lagi apa dalam rumah tangga? Rekening. Bapak Ibu sini siapa yang punya rekening lebih dari satu atas nama istri, atas nama suami. Rekening suami diketahui istri, rekening istri diketahui suami. Boleh enggak satu keluarga, rumah tangga, suami istri lebih daripada satu rekening? Boleh enggak? Sangat boleh. Sangat boleh. Yang enggak boleh apa? Suami punya rekening tapi istri enggak tahu. Yang disaudari, "Ma, ini rekening saya nih." Padahal
dengan penghasilan 100%-nya, dia udah sisipin 20%-nya ke rekening yang lain. Rekening yang TST, tahu sama tahu. Yang ini nggak boleh. Miliki rekening lebih satu boleh, sangat boleh. Ya istri juga. Karena suaminya begitu pelit, ya pelit ini bahasa Jerman. Ya. Dia diam-diam sekarang kan belanja nggak harus ke mall, ya kan? Dia buka online nih, waduh, ini gaunnya bagus banget nih, ya bagus banget. Sementara di rekening juga ada uang, ya di dompet juga masih ada uang. Saya beli ya, biar nanti suami saya pulang ya udah tinggal jadi. Apa tinggal jadi? Barang udah terkirim, nggak bisa diretur. Udah tinggal beli. Ini akibat apa? Nggak jujur itu, takut. Jadi orang nggak jujur selalu takut. Coba kita lihat, maling ada nggak pernah ngomong sama toko, Pak, saya mau colong barang Bapak, saya mau colong mobil Bapak, ada nggak? Nggak ada. Dia paling-paling dia bersaksi kepada CCTV yang menyaksikan dia. Inilah kejujuran akan membuat kita binasa. Kejujuran kita menghancurkan kita. Akibat ketidakjujuran itu. Pada suatu hari di rumah duka, dalam keluarga yang berduka, ini pihak pria suaminya ini meninggal. Mereka tangis, sedih, ya, kedukaan. Tapi tiba-tiba datang ibu-ibu bawa 2 anak. Begitu datang, mereka heran. Ini ibu, 2 anak mereka nggak kenal siapa ini. Bitus kira-kira berapa menit, ini istrinya ini yang suami meninggal ini tanya, Bu, ini suami saya ini keluarga ibu? Masih saudara atau apa, famili apa? Enggak, itu suami saya katanya. Rupanya suaminya waktu hidup punya simpedes. Nah, simpedes ini datang, ya itu suaminya. Udah punya 2 anak. Coba, karena suami yang tidak jujur. Mari, untuk keluarga-keluarga Tuhan, anak-anak Tuhan, kejujuran penting sekali. Hal sekecil apapun, jujur aja. Jangan tutup-tutupi. Kalau tutup-tutupi nanti iblis ambil alih. Iblis akan tambahkan, iblis akan kurangkan. Seperti ayat tadi. Itu penting sekali. Sikap yang ketiga. Sikap ketiga adalah takut akan Tuhan. Nah, ini intinya nih. Kita buka Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Hal ketiga adalah ketakutan Tuhan. Si Hawa kalau dia memiliki roh takut akan Tuhan, dia tidak mungkin mengambil buah itu. Karena Tuhan sudah memerintahkan, jangan kamu makan, mati. Tapi karena Hawa tidak memiliki roh yang takut akan Tuhan, dia mengambil. Orang yang tidak takut akan Tuhan, tidak ada ketaatan. Saya ulangi, orang yang tidak takut akan Tuhan, tidak ada ketaatan. Tapi orang yang takut akan Tuhan, di situ ada ketaatan. Pada saat Hawa, kalau dia takut akan Tuhan, dia tidak mungkin mengambil buah itu. Dia taat. Dia tahu firman Tuhan. Firman Tuhan yang memerintahkan, jangan kamu makan. Jangan kamu makan. Pada saat kau makan, kau mati. Takut akan Tuhan adalah perasaan hormat. Jadi Hawa ini tidak menghormat pada Tuhan, tidak kagum pada Tuhanannya, Allah Yehova. Tuhan Allah yang disembah. Atau tidak pasrah kepada Tuhan. Ya, takut akan Tuhan juga akan menjadi dasar penyembah Tuhan yang sejati. Takut akan Tuhan menghasilkan ketaatan. Berapa banyak keluarga yang tidak takut akan Tuhan?
Anaknya tadi dari awal saya jelaskan bahwa anaknya akan mencari sesuatu di luar. Karena di rumah dia tidak menemukan sesuatu. Tidak ada atmosfer kuasa Allah dalam rumah tangganya, keluarga ada. Dari kedua orang tuanya. Dan suami-suami juga. Tidak ada sesuatu yang dibagikan pada keluarga istri dan anaknya. Orang takut akan Tuhan itu. Dia berbuat semau-mau dia. Dia berbuat seenaknya. Berapa banyak sekarang KDRT, istri mengalami kesakitan. Suami yang main tangan. Karena dia tidak takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10 katakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi orang yang tidak takut akan Tuhan adalah orang yang tidak memiliki akal budi dan pengertian. Jadi keluarga Tuhan Allah. Orang yang percaya harus memiliki rasa takut akan Tuhan. Karena itu dasar sumber kita. Sumber kita untuk menuju kekekalan. Tanpa takut akan Tuhan. Kita hanya takut pada dunia yang menuju kebinasaan. Saya mengundang WL Single untuk maju. 3 hal inilah yang menjadi pedoman, menjadi dasar pada kekristenan kita. Saya sebut pada integritas kekristenan. Sikap pertama bertanggung jawab. Kedua, kejujuran. Ketiga, takut akan Tuhan. Karena integritas itulah yang membuat kita harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Integritas secara rohani berarti hidup tidak bercela, bersih kelakuannya. Jadi ini penting sekali. Orang Kristen, orang percaya harus memiliki integritas, yaitu yang bersih kelakuannya, tidak bercela. Walaupun kita harus jatuh bangun, tapi jatuh jangan nggak bangun-bangun. Tapi orang Kristen boleh jatuh tapi harus bangun. Amin. Ini yang penting. Kita bukan malaikat. Kita bukan orang suci yang sudah plong. Begitu keluar rumah pokoknya nggak pernah berbuat dosa sekecil apapun. Tidak. Kenapa? Alkitab berkata dunia ini dikuasai iblis. Pada saat Yesus dicoba di padang gurun. Iblis katakan dia mencari waktu. Artinya apa? Sampai hari ini iblis mencari waktu. Untuk menggoda kita semua supaya kita jatuh dalam dosa. Integritas juga bisa diartikan sebagai kesesuaian perkataan dan apa yang kita lakukan. Itu integritas. Kita berkata A, kita lakukan A. Kita berkata B, kita lakukan B. Itu yang penting. Jadi hari ini saya cuma bagikan 3 sikap. Integritas di hadapan Tuhan sebagai orang Kristen yang percaya. Saya percaya hari ini, bukan kebetulan saya berbicara ini. Banyak hal-hal yang kita dapatkan. Kalau pada saat kita bergantung pada Tuhan, pada saat kita melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan, lakukan sebagai orang Kristen yang berintegritas. Lakukan sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh, itu alatnya Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan, kita adalah promotor-promotornya Tuhan. Laskar-laskar Kristus. Sekali lagi, kita tidak perlu nyewa gedung untuk mempromosikan siapa kita. Kita hanya cukup kita tampil dimanapun. Di keluarga kita, di lingkungan kita, di tempat kerja kita, di tempat bisnis kita. Orang lain akan melihat. Ada Kristus di situ, ada Yesus di situ. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bangun berdiri. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan.
Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kami bersyukur Tuhan, kami tidak saja cukup menjadi orang Kristen. Kami tidak hanya cukup pengakuan kami percaya di hadapan Tuhan. Tapi kami ingin menjadi orang Kristen, orang percaya memiliki integritas. Bertanggung jawab kepada Tuhan, bertanggung jawab diri sendiri, bertanggung kepada keluarga, masyarakat, negara bangsa. Kami juga dituntut kejujuran kami Tuhan. Kami tahu kami lemah, kami orang berdosa. Alkitab berkata, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kami butuh Yesus, karena darah Yesus menyucikan kami hari ini. Hari ini Tuhan, berapa banyak kami yang ragu akan kuasa Tuhan. Akan ragu, apakah benar kami orang percaya? Apakah kami benar orang yang betul diselamatkan? Hari ini Tuhan, bukan kebetulan Tuhan kami dengan firman Tuhan. Hari ini Bapa, jadikan kami sebagai umat-Mu yang jujur. Jujur akan kelemahan kami. Kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena dia akan melihat Tuhan. Hari ini kami miskin di hadapan Kau. Kami butuh Tuhan. Kami butuh Tuhan. Sikap ketiga Tuhan, taruhkan roh takut akan Tuhan pada kami Tuhan. Kami tidak cukup untuk bertanggung jawab. Kami tidak cukup untuk jujur. Tapi roh takut akan Tuhan itulah membimbing kami kepada jalan keselamatan. Tuhan berikan pada kami, kami hidup kekal. Terima kasih Tuhan. Pulihkan keluarga-keluarga Tuhan. Pulihkan rumah tangga. Pulihkan Tuhan hari ini. Mereka yang sakit Tuhan jamah, Tuhan lawat. Mereka mengalami problem masalah sakit penyakit apa juga yang tidak kunjung sembuh. Tuhan tolong mereka. Karena Yehova Rafa Tuhan. Engkau tahu permasalahan mereka. Engkau tahu Tuhan kesulitan ekonomi mereka. Tuhan tolong. Tolong Tuhan, tolong. Wanita pendarahan 12 tahun. Dia mengakui dengan imannya. Asal ku jamah jubahnya maka aku akan sembuh. Hari ini Tuhan, kami ingin melihat iman yang sama dimiliki wanita ini Tuhan. Dimiliki oleh anak kamu tempat ini Tuhan. Mereka mengalami kesembuhan. Mereka mengalami pemulihan. Terima kasih Tuhan. Berkati rumah tangga Tuhan. Pulihkan mereka. Yang saat ini mereka ada mulai ingin bercerai. Tuhan tolong. Persatukan mereka Tuhan. Pulihkan mereka. Pulihkan.
Terima kasih Tuhan. Bapa, hamba sudah berbicara. Engkau meteraikan dengan kuasa Roh Kudus untuk memimpin kami. Kami tidak kuat tanpa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Dia, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang hebat, luar biasa. Amin. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Baik, kami atas nama pengerja di tempat ini mengucapkan terima kasih buat hambanya Pak Pendeta Yogi yang sudah membawakan firman buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dimanapun Bapak berada. Baik saudaraku, kita akan siapkan buat persembahan kita hari ini. Sebelum kita memberi yang terbaik buat Tuhan, kita mau tundukkan kepala. Kita sama-sama berdoa buat persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami sangat diberkati oleh kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan boleh tertanam Tuhan dan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan memberi Tuhan, biarlah yang terbaik kami mau beri Tuhan buat pekerjaan-Mu di tempat ini, buat gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami sangat yakin Kau memberkati buat tangan-tangan yang memberi Tuhan. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami siap memberi dengan sukacita, dengan hati yang mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Baik saudaraku, bagi saudara yang ingin memberikan persembahan khusus atau persembahan, di depan ada kotak-kotak yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang
hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sama-sama katakan, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Katakan, sebab tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Baik saudara, sebelum kita mendengarkan dan melihat pengumuman dari multimedia, ada satu kabar sukacita yang saya mau sampaikan hari ini. Dengan penuh syukur dan penuh sukacita, Gembala dan seluruh jemaat GBI Sungai Yordan mengucapkan selamat menjadi manusia baru dan bertumbuh di dalam keluarga Allah untuk dua putri teens kita yang luar biasa di dalam Tuhan. Tadi pagi sudah dibaptis. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang pertama namanya Stasia Sophie Trisnadi dan Jesslyn Deandra Widodo. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Baik, kita akan melihat pengumuman dari multimedia. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom jemaat yang terkasih. Selamat datang di GBI Sungai Yordan Roksimas. Bersama saya Daniel Jehuda Sirubim. Berikut informasi sepekan gereja kita. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Immanuel Gatot. Mari jemaat Tuhan, saya ajak untuk sebanyak-banyaknya membawa jiwa beribadah bersama di minggu mendatang. Mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk bisa bersama belajar firman Tuhan dalam pendalaman Alkitab yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 28 November 2024 dengan tema Yohanes 20-21 dengan pembicara Bapak Pendeta Bun Mintat MTH. Info lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Trivena. Dan berikut klip pengumuman lainnya. Perayaan Natal GBI Sungai Yordan Roksimas akan diadakan pada 15 Desember 2024 jam 10 pagi di GBI Sungai Yordan Roksimas lantai 3 dengan pembicara Pendeta Muda Andre Tong dengan tema Yesus datang untuk memberi hidup yang diambil dari Yohanes 10 ayat 10b. Demikian info sepekan minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Baik saudaraku, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Saya jemput semuanya bangkit berdiri yang diberkati Tuhan. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Lebih keras buat dia saudaraku. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Lebih lagi angkat suaramu. Segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Jemaat dikasih Tuhan, ibadah pada pagi dan siang hari sudah selesai. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang melampaui akal atas kita semua, serta persekutuan Roh Kudus yang sangat manis, yang indah, yang menuntun kita, memimpin kita, dan menguatkan kita sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dan terima berkat ini dan jadilah berkat dimanapun saudara yang saya berada. Yang sudah terima berkat katakan amin.